Teman-teman sudah siap untuk belajar? Sebelum mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Hai teman-teman, kita mulai pelajaran tematiknya ya. Teman-teman bisa membuka buku tematiknya halaman 59. Di halaman 59 kita akan membahas tentang karya seni 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi? Yuk kita bahas bersama-sama. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, bahan apa saja sih untuk membuat karya 3 dimensi? Nah, teman-teman bisa membuat karya 3 dimensi dengan bahan alam. Bahannya ada tanah liat, ada rotan, ada kayu, dan ada daun. Nah, itu tadi dari bahan alam. Sedangkan jika teman-teman ingin membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan bahan buatan, teman-teman bisa menggunakan plastisin atau lilin mainan. Nah, contoh karya 3 dimensi yaitu ada patung dan ada guci. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba teman-teman. Hai teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan belajar membuat laporan pengamatan dari gambar lingkungan tempat bermain. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau kita sama-sama mengingat kembali teman-teman bagaimana cara membuat laporan pengamatan. Apa saja langkah-langkah yang harus kita siapkan ya? Yang pertama, kita harus menulis nama pengamat. Siapa yang mengamati? Kalau yang mengamati kita, maka kita tulis nama kita. Kemudian yang kedua, kita tulis hal yang diamati. Kalau kita sedang mengamati keadaan atau kondisi tentang sebuah rumah, maka kita tulis hal yang diamati adalah kondisi rumah. Kalau kita sedang mengamati kondisi sekolah, maka yang kita tulis adalah kondisi sekolah. Yang ketiga adalah hasil pengamatan. Nah, kita tulis hasil pengamatan dari gambar yang sudah kita amati. Misalnya gambar tersebut menceritakan tentang kondisi rumah yang bersih. Maka hasil pengamatannya kita tulis kondisi rumah tersebut bersih, tidak ada sampah yang berserakan, dan rumah tersebut nyaman untuk ditinggali. Nah, teman-teman, di sini Ibu ada contoh gambar atau kondisi rumah Nina. Nah, di gambar tersebut kondisi rumah Nina ini cukup berantakan ya teman-teman, dan cukup kotor karena sudah dipakai untuk membuat kotak pensil dari tanah liat. Jadi kalau kita diminta untuk membuat laporan pengamatannya, hal yang pertama kita tulis adalah nama pengamat. Karena Ibu yang mengamati, maka nama pengamatnya ditulis Bu Andin. Kemudian yang kedua adalah hal yang diamati. Nah, di sini Ibu sedang mengamati kondisi rumah Nina, maka Ibu tulis hal yang diamati adalah kondisi rumah Nina. Kemudian yang ketiga, yang harus kita tulis adalah hasil pengamatan. Dari gambar rumah Nina ini, Ibu melihat kondisi rumahnya kotor, banyak sampah berserakan, dan ada genangan air serta noda kotoran tanah. Nah, seperti itu teman-teman cara
laporan pengamatan. Teman-teman juga bisa membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar lingkungan bermain yang ada di halaman 63. Selamat mencoba teman-teman. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Elni. Hari ini kita akan sama-sama belajar matematika ya. Yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, ruas garis pada bangun ruang. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, dan sekarang kita akan menghitung jumlah ruas garis pada bangun datar prisma segitiga. Teman-teman bisa lihat ya gambar prisma segitiga berikut ini. Nah, coba kita hitung bersama-sama berapa sih jumlah ruas garisnya. Kita hitung ya. Yang pertama, ruas garis AB, dari A ke B ya maksudnya. Yang kedua, BC. Yang ketiga, AC. Yang keempat, AD. Yang kelima, BE. Yang keenam, CF. Yang ketujuh, DE. Yang kedelapan, EF. Dan yang terakhir, kesembilan, DF. Teman-teman, jadi jumlah ruas garis dari bangun ruang prisma segitiga ada 9 ruas garis ya, teman-teman diingat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sisi, titik sudut, dan juga rusuk pada bangun ruang. Nah, Ibu akan contohkan pada salah satu bangun ruang, yaitu kubus. Teman-teman bisa lihat ya pada bangun ruang di samping ini namanya kubus. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah membahas tentang ruas garis. Ruas garis itu teman-teman sama dengan rusuk. Jadi jumlah rusuk pada bangun ruang kubus ini adalah berapa? Teman-teman ada yang tahu? Ya, ada 12 rusuk ya, sama dengan ruas garis yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa sih sisi pada bangun ruang kubus ini. Nah, sisinya ternyata ya teman-teman ada sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Jadi ada berapa ya teman-teman? Ada 6 sisi pada bangun ruang kubus. Nah, sekarang kita hitung titik sudutnya. Titik sudut itu adalah setiap pertemuan antara dua garis ya. Nih titik sudutnya teman-teman bisa lihat di sini. Ibu sudah tunjukkan yang mana sih titik sudut itu. Nah, sekarang kita hitung berapa sih jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus ada 8 ya teman-teman. Nah, coba kita ulang. Tadi kita sudah menghitung rusuk atau ruas garisnya. Jumlahnya berapa teman-teman? Ya, ada 12 rusuk. Nah, kalau sisinya ada berapa teman-teman? Ada 6 sisi. Dan yang terakhir, titik sudutnya jumlahnya berapa ya? Ya, ada 8 titik sudut ya pada bangun ruang kubus. Nah, teman-teman di rumah boleh mencoba menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang yang lain ya. Boleh pada balok, prisma segitiga, dan lain-lain. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya pada pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Baik teman-teman, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat karya seni 3 dimensi dari bahan alam maupun bahan buatan. Contohnya tadi tanah liat sama plastisin ya. Dan juga tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat laporan pengamatan yang sederhana ya teman-teman. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari rusuk
dan juga sisi serta titik sudut di dalam bangun ruang. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama membaca doa bersama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.